Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Ini kita dapat surat dari asisten 2 Kabag Ekonomi Pembangunan. Nah, ini alhamdulillah pada Darusada itu juga banyak jasanya sebagai wali kota ikut melakukan pengadaan air bersih. Nah, ini perlu kami sampaikan masalah riwayat dengan adanya TPA di sini. Jadi ini dulu tadinya bukit riwayatnya. Setelah digalian dia jadi danau, semacam danau gitulah ya, cengkungan lah. Habis itu sama pemerintah atau oknum lah ya, ditimbun sama sampah, jadi tanpa pertimbangan. Dampaknya apa? Dampaknya warga-warga pribumi ini nggak punya air bersih selama lebih kurang 30 tahun. Berakhir tahun ini. Ini kita bicarakan dengan pemerintah, DPR. Ini juga jadi perhatian buat pemerintah. Seandainya pemerintah dalam hal ini staf kepresidenan ngasih hak prerogatif kepada jaringan Asep Makmun CS, ini habis ini. Jadi pribumi tanahnya sudah habis. Ini habis, diserobot lagi. Kita diserobot. Ini aja ya, misalkan ini aja ya, atas nama Cepi atau Udin S. Ini udah dioperkan, dibalikin lagi ke Cepi, berarti itu melakukan kesalahan lagi. Ntar jadi masalah lagi dalam penyelesaian konflik agraria. Jadi apalagi itu wacananya pertanahan itu disatukan atas namanya, dan ada kesepakatan lagi dengan Bu Raminten. Balik lagi ke poin tadi ya, 30 tahun warga kampung Cirapuan RT 07, 30 tahun itu nggak kurang air bersih. Kaitannya ini sampah-sampah pencemaran dengan adanya TPA. Jadi sumber-sumber air bersih di titik-titik bawah ini, titik-titik bawah ada sekitar 4 hingga 7 sumber air bersih. Jadi nggak bisa digunakan. Tapi warga tetap bertahan. Masalahnya pribumi, makamnya ada di sini, ada di sana, tetap bertahan. Silakan panggil ini untuk membahas masalah ini Bapak Enrizal Nazar sebagai Ketua Komisi B. Saya bicara masalah air bersih. Jadi kaitannya itu tadi, kaitannya kita selama 30 tahun, warga pribumi selama 30 tahun kekurangan air bersih. Balik lagi kaitan korelasinya sama masalah hak pertanahan. Ini mau diserahkan ke Asep Makmun CS yang diduga kuat sering berkolusi dengan para penggugat. Itu sama aja. Jadi ini mah skenarionya dapat keputusan. Jadi target besarnya 6 hektar lebih plus yang di sini, plus ini.
Sedangkan target minimnya ya sedapat-dapat mungkin. Ini dikasih kewenangan atau dikasih prioritas untuk mengajukan hak pertanahan, sementara banyak warga-warga pribumi yang tidak memegang surat secuil pun. Kenapa? Karena diintimidasi. Akhirnya juga banyak yang terpaksa melepaskan hak-hak garapnya. Itu. Nah, ini kebijakan pemerintah harusnya adil dan bijaksana. Harus diperhatikan lagi, kalau bisa juga dipulangkan lagi, dihitung. Dulu opera ali garapnya sampai mana? Dihitung dengan harga kambing atau harga emas ketika itu. Balikin lagi ke keluarganya. Kita bicara masalah ini. Itu yang sebelah barat. Itu fisiknya masih kita kuasai, saya kuasai. Saya operkan, saya hibahkan ke pribumi. Ini yang karena menyedihkan sekali. Pribumi hampir-hampir nggak ada tanahnya. Kok tiba-tiba tuh kan? Ini dituliskan batasnya sampai di sini, sampai ke barat sini, Tatang ini. Ini siapa lagi? Padahal itu tuh kesaksian juga. Itu kita tanam pohon-pohon alpukat. Itulah batasnya. Kalau mencari tanah Pak Bagio. Terus ini juga catatan kenapa kita juga mengajukan permohonan hadiah kepada Presiden, kepada pemerintah. Perjuangan ini kita ada di garis depan, Pak. Ini siapa ini? Inilah rumah Didi Koswara itu nih. Cuma beberapa meter dari rumah, Pak. Jadi orang-orang kita pun beresiko. Kita koordinasi sama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Harus minta Polda Jabar. Harus minta ke surat polisi. Sementara polisi sendiri nggak nerima kita. Alasannya harus koordinasi dengan pihak Asep Makmun. Pengacaranya Asep Makmun. Terus ini juga buat catatan buat LBH. Mohon ditelaah, diteliti lagi, dipertimbangkan lagi. Kalau pesan saya, Anda telah dimanfaatkan oleh jaringan mafia tanah. Sekali lagi kepada lembaga bantuan hukum. Anda telah dimanfaatkan oleh jaringan mafia tanah. Itu playing victim. Permainan korban, padahal dia bukan korban, itu sekutunya. Ini kaki tangannya. Terus kenapa kita juga mengharapkan ini balik lagi ke RT 7 atau RW 1? Ini posisinya di atas, sementara warga-warga ini di bawah. Ini susah diajak kerja bakti. Namanya kerja bakti sukarela. Iya memang sukarela. Tapi selama 2 periode kami menjabat, saya nggak kenal ini, nggak tahu ini orangnya, nggak pernah ketemu batang hidungnya orang ini. Pemiliknya ini. Tahu namanya Sumanto. Tapi nggak pernah sama sekali. Itu nggak ada kepedulian. Sementara limbahnya atau buangan air kotornya turun ke bawah ke sini. Ini lembah, ini bukit. Jadi ini dulu riwayatnya bukit, kemudian digalian jadi lembah.
kemudian ditimbun sehingga jadi bukit lagi. Jadi ini bukit sampah. Kemudian dikeoskan lagi, udah dibenahin sama warga masyarakat. Tahun 2008 2009 dikeoskan lagi. Nah itu diadu domba dengan TNI. Nah ini juga pemerintah harapan juga penuh dengan pertimbangan. Jangan mendapat informasi yang asal bapak senang aja. Padahal mereka satu jaringan. Tuh, coba lihat ini. Ismail Tanjung, ini udah kelihatan. Udah dikasih hadiah segini. 8,68 meter Ismail Tanjung. Ntar ini yang dibagi-bagi. Oh. Ini masjid. Masjid Al-Hikmah. Kemudian di Sulaiman bikin bangunan lagi di sebelahnya. Ini nyerobot tanah pribumi. Jadi tanah jalan pribumi. Memang nggak disuratkan, tapi itu jalan. Mbak perhatikan di sini. Tuh, ini Ismail Tanjung. Ini ke sini. Ini enggak, coba lihat sertifikat yang lama. Ini jalan pribumi. Tuh, ini juga nggak nyambung. Ini gimana, ada sertifikat jalan dulu atau sertifikat dulu? Ya memang, ya riwayatnya gitu. Tapi kok bisa orang BPN jalan disertifikatkan? Nah, dari sini perlu banyak hal yang dikoreksi, perlu banyak hal yang jadi pertimbangan. Ya, balik lagi ke masalah ini tadi. 30 tahun warga kampung Cirapuhan kurang air bersih. Alhamdulillah di ACC sekarang. Tadinya 30-an sambungan, tapi kita udah koordinasi sama Dirut PDAM Bapak Maman Budiman. Ini mungkin dulu tahun 2005 aja udah tua, sekarang udah pensiun. Kalau Pak Enrizal Nazar itu masih muda. Tinggal panggil, ambil keterangannya Pak Enrizal. Dulu sekitar usianya sekitar 40-an lah. Tahun 2005, mungkin sekarang 60. Nah, panggil keterangannya. Kaitannya sama ini, nggak bisa asal ini. Dan juga kita sendiri juga mempertimbangkan pemecahan RT, pemecahan RW bila mana terjadi. Ini harus dibalikin lagi ke RW 1. Nah, kita juga tokoh-tokoh masyarakat juga mempertimbangkan bila mana ini dipecah jadi RT. Ini gimana cara mecahnya? Masalahnya kalau dipecah